Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini aku akan bahas tentang UMPTKIN lagi. Nah, jadi pastinya kalian yang klik video ini itu pastinya kalian adalah pejuang UMPTKIN. Gimana guys? Udah deg-degan karena bentar lagi ujian UMPTKIN? Gimana nih persiapan kalian? Udah ada 80% kah? Atau bahkan kalian udah 100% secara matang untuk mempersiapkan UMPTKIN? Oke, di video kali malam ini aku akan bahas 5 hal yang perlu kalian persiapkan untuk ujian UMPTKIN. Nah, sebagai peserta UMPTKIN, itu jangan sampai kalian tidak mempersiapkan apapun, jangan sampai ya, karena ini adalah ujian sekali dalam setahun, makanya kalian harus mempersiapkan secara matang-matang untuk mengikuti ujian UMPTKIN. Nah, di video ini aku akan bahas 5 hal yang harus kalian persiapkan di ujian UMPTKIN. Oke deh, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Yap, oke guys, seperti biasa kalau aku bikin video itu aku pasti selalu ditemanin sama buku aku ini. Karena sebelum aku bikin video itu aku selalu catat poin-poin yang harus aku sampaikan sama kalian dalam video aku. Oke, nah jadi malam ini seperti yang udah aku bilang bahwa aku akan menyampaikan atau sharing sama kalian nih hal-hal yang perlu kalian persiapkan dalam ujian UMPTKIN. Karena pastinya kalian masih bingung ya, apa aja sih yang harus aku persiapkan sebelum ke lokasi untuk ujian. Nah, maka dari itu aku akan bikin video ini supaya kalian tambah mengetahui informasi mengenai UMPTKIN. Yap, oke, langsung aja. Yang pertama adalah kalian harus persiapkan cetak kartu ujian UMPTKIN kalian. Nah, ini paling penting ya. Kalau misalnya kalian udah ujian atau mau ke lokasi, itu kalian penting banget, harus banget, wajib banget untuk mencetak kartu peserta ujian kalian. Nah, kartu kalian ini itu kalian bisa cetak di kertas HVS A4 atau folio, bebas ya, ukuran berapa aja. Yang penting atau yang jelas itu gambarnya, informasi yang ada di kartu peserta kalian itu bisa dibaca dengan jelas. Nah, karena jangan sampai kalian print atau cetak tapi itu nggak bisa kebaca. Nah, itu sayang sekali ya. Makanya kalau kalian mau print itu sebenarnya kertasnya bebas aja, mau ukuran berapa, yang penting kalian bisa baca gitu lah. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian bertanya gimana sih Kak cara dapat kartu ujiannya, itu kalian langsung bisa masuk ke websitenya aja UMPTKIN. Kalau misalnya kalian udah daftar ya, kalau misalnya kalian udah mengisi informasi-informasi yang diminta. Nah, kalian download terus kalian cetak atau print. Nah, di sana juga bakalan ada yang namanya tata tertibnya. Nah, setelah kartu ujian kalian itu ada juga yang namanya tata tertib. Nah, tata tertibnya itu kalian bisa cetak atau enggak juga enggak apa-apa, enggak masalah. Karena yang tata tertib itu pentingnya kalian minimal kalian bacalah supaya kalian tahu tata tertib dalam mengikuti ujian UMPTKIN. Oke, next informasi yang kedua yaitu mengenai pakaian pada saat ujian UMPTKIN. Nah, berhubung ujian UMPTKIN ini offline ya, kalian ke lokasinya yang kalian mau ujian tempatnya gitu loh. Nah, untuk tempat ujiannya atau lokasi ujiannya, ini kalian bisa lihat di kartu peserta kalian nanti kalau udah daftar UMPTKIN. Soalnya itu tetap online ya, tapi kalian datang ke lokasi ujian. Nah, untuk info pakaian, biasanya sih dari tahun-tahun sebelumnya itu kalian memakai baju putih, celana atau rok hitam, dan
bagi yang perempuan itu memakai jilbab hitam. Nah, pakaiannya itu hitam putih. Nah, tapi untuk yang tahun 2023 ini belum ada info sih, kalian wajib pakaian hitam putih atau enggak, atau bebas ya. Nah, tapi biasanya itu pakai hitam putih atau tidak kalian pakai yang polos aja, kemeja polos yang enggak rame gitu ya. Nah, jadi untuk yang tahun 2023 belum ada informasi nih. Jadi nanti aku bakalan sampein lagi kalau misalnya udah ada informasi mengenai pakaian UMPTKIN. Next, untuk persiapan yang ketiga yaitu kalian harus install aplikasi ujian SSE UMPTKIN. Nah, jadi kalian wajib banget nih untuk menginstal aplikasinya. Nah, tapi untuk informasi saat ini itu masih ada keraguannya atau masih belum ada informasi resmi yang keluar. Apakah kalian harus membawa alat sendiri ke lokasi ujian atau udah dipersiapkan sama panitianya. Nah, jadi untuk informasi ini tuh kita masih menunggu informasi dari panitia UMPTKIN. Apakah kalian bawa sendiri laptop atau HP atau udah dipersiapkan di lokasinya masing-masing. Nah, tapi guys, kalau misalnya alatnya itu sudah dipersiapkan di lokasi ujian, berarti kalian nggak perlu install lagi aplikasinya ya, karena kan alatnya udah ada di sana. Nah, jadi kalian tinggal login aja. Nah, tapi kalau misalnya nanti informasinya itu kalian harus membawa gadget, HP ataukah laptop, ya berarti kalian wajib banget tuh install terlebih dahulu aplikasinya sebelum kalian ke lokasi ujian. Nah, tapi kalau misalnya kalian disuruh bawa handphone atau laptop, ya aku sangat menyarankan kalian bawanya laptop. Kenapa? Karena laptop kan layarnya lebih gede ya, layarnya lebih besar. Nah, jadi kalian lebih fokus untuk mengerjakan soal. Nah, kalau misalnya HP yang kalian bawa, ya bisa saja ada notifikasi masuk atau apalah gitu, ada telepon, ada SMS, ada WhatsApp. Nah, itu bisa mengganggu proses ujian kalian. Nah, makanya kalau misalnya ada informasi kalian diwajibkan bawa HP atau laptop, aku saranin kalian bawa laptop. Tapi kalau misalnya udah dipersiapkan dari sana, ya kalian nggak perlu bawa HP atau laptop. Next, kemudian persiapan yang keempat yaitu alat tulis. Nah, misalnya pensil, pulpen, penggaris, penghapus, dan kertas kosong. Nah, ini tuh sebagai alternatif aja ya kalian bawanya. Ya, walaupun nanti ujiannya itu secara online atau kalian menggunakan HP atau laptop, ya alternatif ya, sebagai jaga-jaga aja kalian bisa bawa pensil, pulpen, sama kertas kosong buat cakar-cakar gitu nanti loh kalau misalnya kalian mengerjakan soal matematika. Nah, ini tuh kalian bisa bawa masuk ke ruangan jika pengawasnya memperbolehkan. Nah, makanya sebelum kalian masuk ke ujian membawa kertas kosong, kalian bisa minta izin dulu ke panitia. Pak, apakah kita boleh membawa kertas kosong masuk ke lokasi ujian? Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa, ya kalian simpan di luar aja. Tapi kalau misalnya bisa, ya kalian bawa. Nah, ini sebagai alternatif aja ya, nggak wajib kok. Aku cuman menyarankan karena ini berdasarkan tahun-tahun kemarin. Oke, next, yang terakhir adalah patuhi tata tertib. Nah, ini tuh penting, sepenting-penting banget. Dimana sih Kak kita bisa melihat tata tertibnya? Nah, tata tertib itu ada di kartu peserta kalian. Biasanya tuh di halaman pertama kartu peserta kalian berisikan lokasi, waktu, dan pilihan-pilihan kalian di UMPTKIN. Terus halaman yang kedua 3, 4, 5, 6 itu seterusnya itu biasanya ada tata tertib yang minimal kalian harus baca ya. Kalau misalnya kalian nggak mau print atau nggak mau cetak, ya nggak apa-apa, tapi kalian minimal harus baca supaya kalian bisa mengetahui apa aja sih tata tertib di UMPTKIN. Kalian harus patuhi ya, jangan sampai kalian melanggar karena ini bisa resikonya fatal banget kalau kalian melanggar. Jadi makanya kalian harus patuhi. Yap, itu dia guys video malam ini tentang 5 hal yang perlu kalian persiapkan sebelum ujian UMPTKIN. Gimana nih guys, apakah kalian udah paham hal-hal apa yang harus kalian persiapkan?
Kalau misalnya belum paham atau masih ada pertanyaan, silakan kalian langsung chat aku aja di Instagram info.umptkin atau di Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, boleh banget. Sebagai bentuk dukungan kalian atau kalian misalnya merasa terbantu dengan video ini, silakan kalian bantu subscribe channel Leni Agustin. Oke, kalian juga bisa kontak aku di WA 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.